Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Insyaallah pada hari ini kita melanjutkan kajian hadis kita dari syarah kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang merupakan kitab penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masih sampai pada bab tobat. Sekarang sampai kepada hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21 ini hadis cukup panjang ya. Ada sekitar 4 halaman ini hadisnya. Ya, 4 halaman setengah. Ya, kurang lebih 4 halaman. Ya, intinya hadis ini menunjukkan tentang pertobatan, tentang sahabat Nabi yang 3 orang itu yang pernah diboikot oleh Nabi dan para sahabat yang lainnya. Nabi dan para sahabat yang lainnya pernah pernah memboikot, ya, memboikot mereka, ya, ketiga orang sahabat ini karena tidak ikut dalam perang Tabuk, ya, karena disebabkan urusan dunianya, yaitu sibuk mengurus panen, ya, karena kebun kebun mereka itu lagi panen, sehingga mereka pun tidak ikut dalam perang Tabuk. Maka mereka pun mendapatkan hukuman dari Nabi, yaitu mereka diboikot kurang lebih 50 hari. Ya, mereka tidak diajak bicara, bahkan mereka pun salam kepada Nabi, Nabi tidak menjawab salamnya. Ya, karena mereka ketiga sahabat ini telah melakukan kesalahan yang besar, yaitu tidak ikut berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat yang lainnya. Intinya sahabat ini pun menyesal atas segala kesalahannya. Dia mengakui kesalahannya di hadapan Nabi, ya, dan tentu juga dia meminta ampun kepada Allah. Maka Allah pun mendengarkan taubat mereka. Akhirnya Allah SWT memaafkan mereka, ya, dan begitu juga Rasulullah SAW pun memaafkan ketiga sahabat ini, dan sahabat-sahabatnya lainnya pun memaafkan. Karena Allah sudah memaafkan langsung, maka tentu Nabi dan para sahabat-sahabat yang lainnya pun memaafkan ketiga sahabat ini. Intinya, ya, sahabat ini pun eh, mendapatkan ampunan dari Allah, maaf dari Allah, karena sahabat ini mau mengakui kesalahannya dan dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti sari dari hadis yang ke-21 ini, cukup panjang ya. Saya tidak perlu membacakan, tapi itu ringkasannya ya. Tentang 3 orang sahabat, kisah 3 orang sahabat yang sempat diboikot, yaitu dimusuhi oleh Nabi dan para sahabat lainnya kurang lebih 50 hari. Ya, tetapi sahabat ini tetap terus dia berharap agar Allah mengampunkan kesalahannya. Artinya kita pun demikian. Tatkala kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, sebesar apapun kesalahan kita, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkannya. Yang kedua, hadis yang ke-22, ya, hadis yang ke-22 ini adalah hadis tentang hadis sahih ya, riwayat Muslim, tentang seorang perempuan, ya, dari suku Juhaina pernah mendatangi Nabi dan dia mengakui kesalahannya dan dia bertobat, yaitu dia pernah melakukan apa namanya perzinahan sehingga dia hamil. Nauzubillah min zalik. Maka dia minta diberikan hukuman oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam hukum Islam, orang yang berzina dan sudah pernah menikah sebelumnya dan dia berzina, maka dihukum rajam. Hukum rajam itu dilempar batu sampai dia mati. Itu hukum Islam. Ya. Maka perempuan ini minta diberikan hukuman oleh Nabi karena dia telah berzina dan dia hamil. Apa kata Nabi? Maka Nabi pun memerintahkan kepada wali atau orang tua daripada perempuan ini untuk uh, membiarkan dulu dia sampai melahirkan. Ya, ketika dia melahirkan, maka dia wali pun melapor kepada Nabi bahwasanya wanita sudah melahirkan. Akhirnya Nabi pun menetapkan hukuman rajam kepada wanita tersebut. Kemudian wanita pun dirajam sampai dia meninggal dunia.
Ya, namun Nabi tetap mendoakan dia, mendoakan ampunan kepada wanita tersebut karena wanita itu mengakui kesalahannya dan dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu tobatnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mendoakan wanita tersebut ketika sudah meninggal dunia karena dirajam, maka Umar pun kaget. Dia mengatakan, "Ya Rasul, apa engkau mendoakan dia padahal dia adalah seorang wanita yang berzina?" Apa kata Nabi? Dia telah bertobat dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya. Seandainya tobatnya itu dibagi-bagikan kepada 70 orang penduduk Madinah yang berbuat dosa, maka cukuplah tobatnya itu menutupi 70 orang penduduk Madinah yang berbuat dosa. Kemudian dia mengatakan, apakah engkau yang Umar mendapatkan yang lebih abdol daripada wanita ini yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah, artinya yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemauannya sendiri. Ya, karena boleh jadi tidak ada orang yang tahu kalau dia berbuat zina, tapi karena kesadarannya dia sendiri yang menghadap kepada Nabi, ya tentu Nabi sebagai seorang hakim pada saat itu, maka ini merupakan satu keberanian, ya satu ketulusan, keikhlasan wanita tersebut untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaporkan dirinya kepada Nabi sang hakim pada saat itu untuk dibersihkan melalui hukuman rajam itu. Ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi intinya adalah tentu perzinahan itu adalah dosa besar, ya. Tapi kalau kita mau bertobat, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima tobat kita. Kata ulama kita, ya bagi yang bertobat, bagi orang yang melakukan perzinahan, boleh jadi dia bisa saja dia melaporkan dirinya kepada seorang hakim untuk diberikan hukuman sebagai penebus dosanya, penghapus dosanya, atau cukup dia bertobat saja dengan tobatan nasuha, maka dia insya Allah Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Ikhwatal Islam, azakullah. Baik, yang berikutnya yaitu hadis ke-22, 23 dan 24. Ya, ini juga tentang pertobatan ya. 24 ini hadis yang terakhir dari bab tobat. Hadis yang 23 itu menjelaskan bahwasanya anak cucu Adam itu seandainya dia memiliki satu lembah emas, maka dia ingin memiliki dua lembah emas. Ya, jika dia sudah mendapatkan dua lembah emas, maka dia ingin mendapatkan tiga dan seterusnya. Kecuali jika dia sudah meninggal dunia, maka dia pun berhenti untuk memiliki keinginan untuk memiliki lembah-lembah emas yang lainnya. Namun kata Allah, namun kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala tetap menerima tobat siapa saja yang bertobat. Artinya meskipun manusia itu serakah, maunya ini, cinta kepada dunia dan seterusnya, tapi kalau dia mau bertobat, mau mengakui kesalahannya, ya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Hadis yang ke-24 ya, tentang dua orang laki-laki yang saling membunuh. Satu laki-laki ini orang kafir membunuh orang Islam. Tentu insya Allah orang Islam dalam, jika dia di pihak yang benar, maka umat Islam itu masuk dalam surga jika dia dibunuh oleh orang kafir. Namun orang kafir ini ketika dia sudah membunuh, lalu dia masuk Islam, ya, lalu dia berjihad dan dia juga terbunuh di jalan Allah dalam membela agama Allah, maka dia pun juga diponis masuk surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu tertawa melihat kejadian tersebut, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa orang yang membunuh orang, dosa orang kafir yang membunuh itu karena apa? Karena dia telah masuk Islam. Kita telah bersama bahwasanya seseorang kafir yang masuk ke dalam Islam, maka segala perbuatan-perbuatan dosanya yang lalu itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-Islamu yajubu ma qablaha. Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu dari semasa dia seseorang itu dalam keadaan kafir, maka dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah ketika dia sudah masuk Islam. Ya, ini intinya adalah bahwasanya meskipun orang itu orang kafir, orang jahat, orang bejat, banyak orang musyrik dan seterusnya, kalau dia masuk Islam, ya tentu dia mengaku segala kesalahannya selama dia di dalam keadaan kafir atau musyrik, atau dia dalam keadaan jahat misalnya, dia mengakui kesalahannya dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah menerima tobat-tobat mereka. Demikianlah
ikhwatul Islam, azakumullah, terkait beberapa hadis ini pada hari ini, yaitu ada 4 hadis yang kami jelaskan secara ringkas saja. Intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu tobat-tobat hamba-hambanya, senang sekali jika hambanya itu mau kembali, mau mengakui dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah adalah Maha Penerima tobat. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.